Kurma, Kultum Ramadan Matsaba 1445 Hijriah bersama MTS Negeri 4 Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kurma yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya mengucapkan syukur pada Allah atas semua yang telah diberikan pada kita. Kita diberi sehat, diberi kuat, diberi ketetapan keimanan sehingga hidup kita menjadi barokah. Kemudian yang selanjutnya juga salawat salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Sahabat Kurma yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini ya kita akan berbincang tentang kefadulan atau keutamaan daripada malam Qadar atau Lailatul Qadar. Nah, jadi dalam surat Al-Qadar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbi min kulli amrin salam. Ya hatta matla'il fajr. Jadi keutamaan malam Qadar atau Lailatul Qadar yang pertama adalah Allah menurunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Inna sesungguhnya Allah anzalna menurunkan siapa Allah hu pada Al-Quran Lailatul Qadar pada malam Qadar. Nah, dan malam Qadar ini ada di 10 malam yang terakhir ya, di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi malam Qadar itu 10 malam yang terakhir, terutama adalah malam atau Lailatul Fitri ya, atau yang ganjil, malam yang ganjil ya. Tetapi karena pada waktu itu Rasulullah SAW ya, dilupakan waktunya karena cucunya yang namanya Hasan Husain ya, dia memperhatikan cucunya sehingga dilupakan malam Qadar itu pas malam apa. Maka kemudian ya, kita banyak mengkaji entah itu di hadis Sahih Bukhari, entah itu di hadis Sahih Tirmidzi. Nah, ini ternyata bahwa kemudian Nabi mempraktikkan pada waktu 10 malam yang terakhir itu, kemudian Nabi ya, selalu mengajak keluarganya, ya, mengajak semua ya, sahabat-sahabatnya pada malam 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan ini selalu kemudian mempersungguh ya. Mempersungguh apanya? Ya, mempersungguh tentang sholat malamnya ya. Tentang berdiam diri di masjid atau iktikaf di masjid ya. Nah, kemudian juga mempersungguh sampai pagi. Nah, itu sampai menjelang subuh. Nah, maka itu keutamaan yang pertama adalah dengan diturunnya Al-Quran di malam Qadar itu. Nah, artinya bahwa malam Qadar itu benar-benar malam yang penuh barokah, malam yang istimewa. Nah, itu. Terutama di malam 10 malam terakhir yang malam yang ganjil ya, malam ganjil istilahnya begitu. Nah, misalnya tanggal 21, malam tanggal 21, malam tanggal 23, malam tanggal 25 dan seterusnya. Nah, ini. Kemudian jadi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi yang namanya malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Itu juga keutamaan yang kedua. 1000 bulan itu dulu pernah ada cerita dari riwayat bahwa ada sahabat Nabi yang selama hidupnya, selama 80 tahun itu tidak melakukan maksiat sama sekali. Nah, kemudian ada sahabat yang tanya, adakah amalan yang pahalanya melebihi itu ya Nabi? Kemudian Nabi Muhammad menjawab, ada, yaitu melaksanakan taharu
atau mempersungguh atau iktikaf ya, iktikaf di masjid-masjid ya, dalam rangka untuk mencari malam qadar. Itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi lebih baik dari 1000 bulan. Padahal 1000 bulan itu ya sekitar 82 tahun. Nah, jadi hasilnya itu melebihi daripada sahabat Nabi yang tidak melakukan maksiat sama sekali selama hidupnya, selama 80-an tahun. Nah, inilah keistimewaan dari malam qadar. Nah, jadi kemudian juga di malam qadar ini juga turun ya, malaikat sama turun ya, di langit dunia, di dunia ini ya. Kemudian juga malaikat Jibril itu juga turun ya, turun di dunia ini. Nah, untuk itu keutamaan-keutamaan yang banyak dalam malam qadar ini, marilah ya, kita sebagai umat Islam, jadi sebagai hambanya Allah, kita bisa tahari Lailatul Qadar ya. Nah, jadi tahari itu mempersungguh ya. Mempersungguh tidak harus di masjid sebetulnya, di rumah pun boleh, tapi kalau iktikaf lah ini harus di masjid. Nah, itu jadi pahala yang banyak jangan sampai kita lewatkan ya. Karena Nabi bersabda, man qoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi barang siapa yang memperbanyak berdiri malam, maksudnya sholat di malam bulan Ramadan, apalagi di 10 malam yang terakhir bulan Ramadan, apalagi nanti pas malam qadar, nah ini ya hasilnya juga luar biasa. Jadi dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah. Mata qadamin dambi, jadi akan diampuni dosa-dosa yang sebelumnya juga oleh Allah akan diampuni. Juga siang harinya, kalau malamnya hari, nah, apalagi malam qadar ya, malam bulan Ramadan, nah siang harinya berpuasa, kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka juga Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Nah ini suatu keutamaan. Nah di malam qadar khususnya man qoma ramadhana, man qoma yang barang siapa berdiri, maksudnya ya sholat malam dan sebagainya. Nah ini luar biasa ya. Maka bulan Ramadan dari awal sampai akhir, dan itu sangat menjadi bulan yang dirahmati oleh Allah. Jadi ya, kita senantiasa selalu menetapi apa yang menjadi perintah Allah, karena puasa di bulan Ramadan itu termasuk kewajiban kita ya. Jadi termasuk ya rukun Islam juga ya. Jadi di samping syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu lah. Puasa yang dimaksud ini adalah puasa Ramadan. Nah, untuk itu, dalam rangkaian kita menetapi puasa Ramadan dari awal sampai akhir, kemudian ada satu malam yang sangat luar biasa, yaitu namanya malam qadar. Nah, ini berarti kalau kita bisa bersungguh, kita bisa tahari Lailatul Qadar atau taharu ya, tidak ada yang menyebut juga taharu Lailatul Qadar. Nah, ini kita menjadi hambanya Allah yang benar-benar sukses ya, baik dunia maupun akhiratnya. Nah, sehingga bisa kita menetapi ya, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ya, ayat 12 ya, wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin. Jadi barang siapa yang taat Allah dan Rasulnya, maka nanti akan dimasukkan ke surganya Allah. Nah, ini hal yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak bisa, bahkan kita bulan Ramadan kok kita melakukan maksiat, atau mungkin bulan Ramadan juga kebiasaan maksiat, nah ini pun juga kita berarti tidak menetapi aturan-aturan Allah Rasul, maka kita juga diancam dalam surat An-Nisa ayat 13, wa may yaksillaha wa rasulahu wa yata'adza hududahu yudkhilhun naron. Nah, jadi barang siapa yang menentang aturan-aturan Allah ya, puasa tidak mau puasa wajibnya ya, tidak mau di bulan Ramadan lah, ini berarti menentang aturan Allah, maka kemudian akan dimasukkan ke neraka Allah, akan mendapatkan siksanya Allah. Nah ini semua adalah hak ya, maka
kita mulai dari diri kita mulai dari keluarga kita ajak. Nah, seperti surat At-Tahrim ayat 6. Nah, di surat At-Tahrim ayat 6 itu ya kita ku anfusakum wa ahlikum naron. Jadi kita bisa menjaga diri kita sendiri, juga keluarga kita, nah, juga masyarakat. Nah, itu sahabat kurma yang dapat kami sampaikan, saya sampaikan ya. Benar-benar kefadulan tentang malam Qadar ini sangat luar biasa, pahalanya sangat banyak. Maka untuk itu marilah kita bisa mempersungguh ya, bisa terus mengamalkan apa yang telah kita kaji, karena telah kita kaji, kita harus mengamalkan apa yang telah kita kaji. Nah itu dengan ya yang namanya agama itu ya mudah ya, adinul yusrun. Nah, tetapi jangan sampai kita kita buat kita gampang ke bahasa Jawa ini ya. Walaupun mudah tapi jangan kita gampang ke. Tapi kita benar-benar berusaha semaksimal mungkin. Nah, kemudian kita termasuk ya orang yang bertakwa pada Allah, termasuk orang yang punya keyakinan yang kuat pada Allah, sehingga keimanan kita menjadi karakter dalam diri kita. Nah, baik kita berkarakter bisa jujur, nah, bisa amanah, nah, kemudian juga bisa bekerja sama yang baik, ya, bisa menghargai orang lain, nah, bisa menghargai ya, bapak ibu guru dan sebagainya. Nah, ini suatu hal yang diperlukan ya di dalam kita menetapi agama, sehingga kita bisa merasa hati kita sejuk. Nah, kita bisa merasakan manisnya keimanan. Ya, karena ketika kita bisa merasakan manisnya keimanan, ya, insya Allah yang kita laksanakan ini akan menjadi mudah, ya, akan menjadi ringan. Nah, sehingga saya juga berpesan semuanya yang kita laksanakan harus kita niat karena Allah ya, hati kita benar-benar niat karena Allah, sehingga nanti kita mendapatkan balasan pahala dari Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan, banyak kekhilafan, banyak tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.